Bahwa hari ini proses yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya itu belum jauh kemana-mana, baru klarifikasi. Ada dua peristiwa hukum yang berbeda, tidak boleh dikait-kaitkan. Kasus itu meskipun dinyatakan selesai atau dihentikan oleh Baris Polri, tapi oleh TPUA belum tuntas. Pertama, kami ingin tegaskan bahwa dalam konteks penanganan perkara dugaan pidana pencemaran dan fitnah yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo pada 30 April 2025 sampai hari ini tahapannya baru sebatas klarifikasi. Buktinya adalah klien-klien kami sampai hari ini belum pernah dipanggil oleh polisi sebagai saksi, belum pernah. Yang ada klien kami baru diundang. Jadi bunyi suratnya adalah undangan klarifikasi, bukan panggilan polisi. Sebab kalau mengacu KUHP, prosesnya kan diawali panggilan satu, panggilan kedua, dan seterusnya. Jadi kami tegaskan bahwa hari ini proses yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya itu belum jauh kemana-mana, baru klarifikasi. Dan kami sampaikan bahwa klarifikasi yang dimaksud itu pun belum memenuhi kualifikasi. Kenapa? Karena klien kami, terutama di Pak Roy Suryo, Pak Rismon Hasiolan Sianipar, itu tidak pernah dijelaskan oleh penyidik peristiwa apakah yang disebutkan dalam undangan klarifikasi di 26 Maret 2025 sebagai dasar saudara Joko Widodo membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Makanya menjadi punya hak konstitusional, bahkan kewajiban hukum bagi klien kami, Pak Roy dan Pak Risman dan yang lainnya, untuk tidak menjawab peristiwa yang tidak diketahui, dilihat dan dialami sendiri. Karena kalau kita dipanggil untuk diminta keterangan sebagai saksi itu kan harus sesuai dengan apa yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 26 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri sebuah peristiwa sehingga dia bisa menerangkan peristiwa itu kepada penyidik. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga harus tegaskan ada dua peristiwa hukum yang berbeda, tidak boleh dikait-kaitkan. Ini berjalan masing-masing. Yang pertama adalah peristiwa DUMAS atau aduan masyarakat yang disampaikan oleh tim pembela ulama dan aktivis di 6 Desember 2024 yang kemudian ditingkatkan menjadi laporan informasi yang ditindaklanjuti dengan sejumlah undangan klarifikasi juga. Jadi klarifikasi DUMAS di Barreskrim Mabes Polri itu berkaitan dengan adanya aduan dari tim pembela ulama dan aktivis yang ditandatangani oleh Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI, juga sejumlah anggota yang lainnya, misalkan Pak Rizal Fadila juga ikut, ya, kemudian Pak Azam kan selaku sekjen dan yang lainnya, bahkan aktivis juga ikut mendampingi, Pak Rustam Fendi juga kan. Nah, itu adalah kasus atau peristiwa yang berbeda dengan kasus yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Kasus di Barreskrim Mabes Polri adalah DUMAS yang sebenarnya keinginan kawan-kawan TPUA saat itu langsung menjadi LP Pro Justisia, tapi di 6 Desember LP ini tidak diterbitkan dan laporan dari tim pembela ulama dan aktivis hanya diarsip di DUMAS. Baru ditindaklanjuti setelah ada laporan saudara Joko Widodo 30 April, di mana di 6 Mei 2025 mulai ada panggilan klarifikasi, termasuk Bang Medi Juniarto kalau tidak salah juga di 6 Mei 2025, bareng juga dengan Bang Rizal Fadila 6 Mei. Kemudian Bang Rizal Fadila 8 Mei-nya dipanggil Polda Metro Jaya untuk memenuhi undangan klarifikasi, dan qadarullah malamnya kecelakaan itu. Artinya ini peristiwa yang berbeda. Apa yang dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis adalah adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen atau memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik atau membuat dokumen otentik yang palsu.
Jadi pasal dugaan pidananya ada 263 KUHP, 264 KUHP, dan 266 KUHP. Nah, inilah yang terakhir oleh Direktorat Tindak Pidana Barreskrim Mabes Polri, Direktur Tindak Pidana Umumnya, Brigjen Pol Johandani Raharjapuro, waktu mengumumkan hasil tes laboratorium forensik Mabes Polri, menyatakan hasilnya identik dan penyelidikannya itu dihentikan. Nah, terhadap penghentian penyelidikan inilah kemudian tim pembela ulama dan aktivis ya pada 26 Mei 2025 itu mengajukan surat ke Biro Pengawas Penyidikan Barreskrim Mabes Polri yang nanti akan ada penjelasan lanjutan oleh Sekjen TPUA, ini Bang Azam Khan. Dan artinya kasus itu meskipun dinyatakan selesai atau dihentikan oleh Barreskrim Mabes Polri, tapi oleh TPUA belum tuntas karena harus ada proses gelar perkara khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 31 junto pasal 33 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Ini yang harus ditindaklanjuti oleh institusi kepolisian. Kenapa? Karena kalau kami dilibatkan dalam prosesnya, maka kami bertanggung jawab atas hasilnya. Berbeda dengan apa yang selama ini dilakukan oleh Barreskrim, mereka melakukan proses sendiri, tidak melibatkan kami, tidak juga kami bisa memastikan apakah yang disebut identik benar-benar perbandingan antara ijazah saudara Joko Widodo dengan ijazah lain yang benar-benar asli. Itu kami tidak bisa menjamin. Sehingga saat pengumuman yang disampaikan oleh Barreskrim Mabes Polri, kami memang menyampaikan penolakan. Kenapa? Karena prosesnya tidak transparan, jadi hasilnya tidak kredibel dan tidak akuntabel. Itu yang berkali-kali kami sampaikan bahwa keraguan atau yang kami sanksikan bukan terkait peralatan, bukan terkait teknologi, bukan terkait materi, tapi terkait ya kredibilitas dan reputasi institusi Polri. Mohon maaf, saya harus spill kasus Brigadir Joshua Huta Barat yang sebelumnya dirilis oleh Barreskrim Mabes Polri sebagai kasus tembak-menembak. Ternyata setelah ada reka ulang, otopsi ulang oleh institusi di luar institusi Polri, hasilnya apa? Ternyata pembunuhan polisi oleh polisinya polisi, yakni Ferdi Sambo. Makanya ini nggak bisa kita diamkan, kita libas kayak gini. Ya, ketidakadilan itu harus kita libas. Dan kami belajar dari itu wajar, bukan hanya kami, tentu publik, rakyat juga wajar. Jika ingin ada transparansi, akuntabilitas dari prosesnya, sehingga kredibilitas dari hasil penyelidikan Barreskrim Mabes Polri itu bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya oleh Barreskrim, juga kita ikut bertanggung jawab. Hari ini kami tegaskan, kami menyatakan tidak ikut bertanggung jawab karena prosesnya tidak pernah dilibatkan. Yang kedua, kasus di Polda Metro Jaya adalah kasus yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo atau lengkapnya IRHIT Joko Widodo di 30 April 2025, di mana saudara Joko Widodo menurut keterangan Kabid Humas saat berada di daerah Karet, Kuningan, Jakarta Selatan 26 Maret 2025 mengaku melihat sejumlah video ya, kalau kayak kita scroll gitu lah ya. Kok ini ada mungkin ya, kok ada omongan yang saya nggak nyaman. Nah, itu yang kemudian dikumpulkan 24 video dan dibuat laporan polisi. Itu yang tidak pernah muncul saat pemeriksaan klien-klien kami memenuhi undangan klarifikasi. Karena tidak pernah dijawab peristiwa 26 Maret itu peristiwa apa. Tidak pernah disebutkan. Kita mendapat peristiwa itu, keterangan bahwa itu peristiwanya adalah saat saudara Joko Widodo ada di daerah Karet, Kuningan, Jakarta Selatan. Itu ketika ada rilis dari Kabid Humas, Kabid Humas Polda Metro Jaya, ya, Kombes Pol Ade Arisan Indarti. Jadi nggak keliru kalau kita bertanya, kenapa? Karena dimintai klarifikasi, peristiwanya tidak jelas begitu. Nah, ini yang kemudian diduga kalau laporannya adalah penghinaan dan pencemaran. Makanya kami selalu tegaskan kalau pasalnya penghinaan dan pencemaran terkait saudara Joko Widodo merasa dihinakan sehina-hinanya,
direndahkan serendah-rendahnya, maka yang relevan pasalnya adalah 310 KUHP tentang pencemaran, 311 KUHP tentang fitnah, dan okelah masuk Undang-Undang ITE 27A Undang-Undang ITE tentang menyerang kehormatan melalui sarana elektronik. Tapi di undangan klarifikasi itu muncul pasal-pasal selundupan, ya, pasal 35 ya dijuntukan dengan ancaman pidananya, dan pasal 32 dijuntukan dengan ancaman pidananya. Jadi yang 35 itu ancamannya 12 tahun penjara, yang 32 itu ancamannya 8 tahun penjara. Ini yang kami kritisi, yang sampai hari ini tidak mendapatkan jawaban dan klarifikasi. Karena sejak awal tidak ada kasus ini yang mengarah kepada delik selain pencemaran dan fitnah. Kemudian saya juga mau kasih tahu, ternyata di luar Polda Metro Jaya di 30 April 2025 ada juga laporan. Walaupun sekali lagi saya tegaskan sampai hari ini klien kami belum memiliki status apapun selain pihak yang dimintai klarifikasi. Saya tegaskan sekali lagi, klien kami belum menyandang status apapun atau tidak memiliki status apapun kecuali diminta klarifikasi. Jadi kalau ada media menyatakan terlapornya atas nama A, B, C, D, saya katakan itu semuanya keliru, bohong. Kenapa? Justru acuan siapa yang terlapor itu adalah keterangan resmi dari penyidik. Saat penyidik memanggil klien kami dan sebelum terjadi proses mengambil keterangan untuk klarifikasi, itu ditanya, ini terlapornya siapa? Agar menjadi jelas. Kalau terlapornya ternyata saudara kita, kan kita boleh menolak untuk memberikan keterangan begitu. Ternyata terlapornya disebutkan baru dalam tahap penyelidikan. Ya, jadi tidak jelas. Kalau tahap penyelidikan ini juga ngeri-ngeri juga. Jadi saya ingat statement, nanti tolong dikomentari ya Bu Kurnia, dari penasihat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, yang saya tegaskan saudara Arianto ini mengedarkan atau menebarkan ancaman kepada masyarakat dengan menyebutkan akan banyak tersangka dari kasus ini. Itu bukan wewenang saudara. Saudara bukan penyidik, bukan juga juru bicara dari penyidik, baik penyidik di Polda maupun di Barreskrim. Sehingga sebaiknya sebagai penasihat Kapolri, saudara menasihati Kapolri, bukan mengedar tudingan kepada masyarakat, mengedarkan kecemasan kepada masyarakat seolah-olah siapapun yang terlibat dalam pro kontra ijazah palsu saudara Jokowi, hati-hati bisa jadi tersangka. Ya, ini yang nanti akan didetailkan oleh Bu Kurnia Triyoyani. Jadi saya lanjutkan, selain di Polda ada laporan yang lain, misalkan di Polres Jakarta Selatan dan Polres Jakarta Pusat. Ada dua entitas yang juga melaporkan perihal yang sama terkait ijazah palsu saudara Jokowi, tapi dengan judul pidana yang berbeda, bukan lagi pencemaran, tapi menggunakan pasal penghasutan 160 KUHP. Dan ini sudah masuk duluan sebelum saudara Joko Widodo memasukkan laporan di 30 April 2025. Tapi kemarin saya baca di media, kasus ini disatukan atau dikonsolidasi ke Polda Metro Jaya. Tapi kalau saya punya pendapat, ini sebenarnya bukan dikonsolidasi, sebenarnya memang tak layak ditindaklanjuti karena tidak relevan. Ini sama saja oleh Polres Jakarta Selatan, oleh Polres Jakarta Pusat, kasusnya ini ditolak. Ya, laporan dari pemuda patriot itu dan juga Pradi Bersatu sebenarnya secara substansi tidak layak. Tapi ya kasihan kalau dibilang nanti ditolak gak layak, dikira gak ngerti ya, bikin laporan polisi, ya dihiburlah, Bapak, kasus Bapak kita konsolidasi ke Polda gitu kira-kira. Ya gak apa-apa lah. Tapi saya ingin menegaskan, kasus ini sudah masuk pada proses yang masuk kategori lex spesialis, dan dalam asas hukum dikenal kaidah lex spesialis derajat lex generalis. Lex spesialisnya adalah delik aduan saudara Joko Widodo yang menyatakan dirinya direndahkan serendah-rendahnya dan merasa dihina sehina-hinanya, maka pasal yang spesialis punya legal konstitusional untuk menyelidiki perkara ini hanya pasal 310 KUHP, 311 KUHP, kalau ITE-nya hanya 27A Undang-Undang ITE. Maka dengan demikian seluruh laporan yang berkaitan dengan ijazah palsu, yang berkaitan dengan tuduhan apapun termasuk tuduhan pengasuhan, itu tidak bernilai. Karena itu delik publik, delik umum. Gak mungkin juga nanti karena kewenangan pengadilan berbeda nanti sidang, misalnya saudara Joko Widodo baru diadili sebagai saksi korban
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena Polda Metro Jaya ada di Jakarta Selatan. Besoknya dipanggil hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan laporan dari Polres Jakarta Pusat. Kan ini membingungkan gitu. Kasihan Pak Jokowi yang nanti dipanggil-panggil terus gitu, diperiksa dari peradilan sini peradilan yang lain. Fokus saja ya, saya minta penyidik fokus karena sudah ada lex spesialis yakni saudara Jokowi, dan memang delik aduan yang berwenang untuk mengadukan komplain terhadap wibawanya, marwahnya tercederai hanya korban. Jadi nggak ada urusan itu dengan Peradi Bersatu, nggak ada urusan itu dengan apa satunya Partai Nusantara, nggak ada urusan itu dengan apa yang mengatakan dirinya Reco, Proco, apalagi Reco dan yang lainnya. Itu Solmed ya, itu nggak punya nilai. Makanya ini hanya punya nilai apa, bikin gaduh di masyarakat saja. Dia bukan Jokowi, dia bukan kuasa hukum Jokowi, dia tidak punya wewenang bertindak untuk dan atas nama Jokowi. Apa dasarnya dia bikin laporan polisi? Kecuali apa? Bikin gaduh. Ya, itu saya tegaskan, bikin gaduh gitu. Kalau di balik itu ada cuan ya, tanyakan kepada mereka. Karena sebelumnya saya tidak percaya kasus ini ada yang mendanai. Tapi begitu Ngabalin menyatakan ada duit besar dari kasus ijazah palsu ini, saya jadi yakin dan percaya, dan dugaan kuat saya dapat cuan besar yang banyak dari Ngabalin. Jadi jangan tuduh-tuduh kita, karena sebelumnya Ngabalin nggak pernah ngomong. Nah sekarang kenapa dia ngomong? Tanya itu, dapat duit nggak kamu Ngabalin? Nah, ya jangan buruk muka cermin di belah, ya kan? Buruk muka tambal saja muka kamu sendiri, ya? Jangan belah-belah cermin orang. Baik, itu pengantar dari saya. Baik, untuk menyikat maka kita akan coba masuk ke substansi. Tapi sekali lagi saya ingin tegaskan, apa yang terjadi di Bareskrim berbeda dengan apa di Polda. Maka bukti-bukti proses yang ada di Bareskrim tidak bisa dianalisa dan digunakan untuk memproses laporan saudara Joko Widodo, karena dua institusi ini menyatakan hal yang sama. Brigjen Pol Johan Daniel Roger menyatakan akan berkoordinasi memberikan bimbingan kepada bawahnya di Polda. Polda juga katanya akan berkoordinasi menganalisa hasil lapor dari Bareskrim Polri untuk menangani kasus saudara Joko Widodo. Makanya kalau mau fair, tidak menggunakan hasil yang sudah dilakukan oleh Bareskrim, harus menggunakan hasil penyelidikan sendiri oleh Polda Metro Jaya. Makanya kami sudah lama melalui Bang Petrus Celestino selaku koordinator litigasi ya di tim kami meminta agar apa? Ijazah saudara Joko Widodo disita sebagai barang bukti, dianalisa di situ. Dan nanti kalau waktu gelar perkara di kasus laporan saudara Joko Widodo, kami selaku pihak yang berkepentingan harus ya dilibatkan, baru nanti kita bisa lihat mana sih jasa Jokowi. Oh ini tahu jasa Jokowi misalnya begitu, kita bisa melihat. Jadi yang melihat meraba menerawang bukan hanya kuasa hukum Jokowi, kan katanya kuasa hukum Jokowi meyakini itu asli karena sudah melihat meraba dan menerawang. Saya kira ini kayak uang gopean aja ya, melihat meraba menerawang. Jadi metode meyakini ijazah itu asli disamakan dengan metode ngecek uang itu asli atau palsu gitu. Jadi itu kami menyatakan menolak hasil dari Bareskrim digunakan untuk proses di Polda Metro Jaya karena berbeda. Di Bareskrim itu awalnya Dumas, laporan informasi ditindaklanjuti dengan klarifikasi. Di Polda Metro Jaya langsung LP Pro Justisia ditindaklanjuti dengan surat perintah penyelidikan, dan terakhir ditindaklanjuti dengan mengundang sejumlah pihak untuk melakukan klarifikasi. Ada satu contoh ya yang saya unggah dalam artikel adalah kasusnya Setia Novanto. Awalnya kan dia ditetapkan tersangka berdasarkan sprindik pihak lainnya, keterangan saksi lainnya. Nggak bisa, karena apa? Kasus orang itu ya satu-satu, nggak bisa berkas satunya dipakai berkas orang lain, nggak bisa. Akhirnya kan waktu itu di pra-peradilankan dan batal, baru diterbitkan sprindik baru. Saya tidak mau menyatakan nanti akan kami pra-peradilan, itu hal yang lain. Tapi sebenarnya kita ini sebenarnya kita seluruh rakyat pengen transparansi, pengen segera masalahnya selesai. Jenuh ngomongin jasa palsu terus terang. Gak dapat duit kita ini. Jangan dibilang ngapelin kita ini proyek-proyek, kalau ngabalin dugaan kuat saya dapat ya duit ya. Iya ya. Tapi kita ingin jawaban, dan sebenarnya saya dalam sebuah rilis media kami sampaikan bahwa kalau secara objektif ini kan secara hukum, tapi secara subjektif sebenarnya saudara Joko Widodo bisa mengambil sikap subjektif dengan
bersikap negarawan, perwira, kesatria, menunjukkan ijazahnya, selesai.